khususnya logis. Kami dari Mimpi Anak Timur mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk berbagi bersama Dreamers sekalian pada malam hari ini. Kami dari Mimpi Anak Timur juga sebagai komunitas yang sukarela sangat mengapresiasi teman-teman semua yang mau hadir pada malam hari ini, yang mau bergabung bersama kami, dan kami berharap ini semua bisa menjadi masukan yang positif bagi teman-teman semua yang akan menghadapi tes bakat skolastik nantinya. Dan kami berharap teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini dapat mengajak kerabat, keluarga, siapapun yang membutuhkan masukan terkait dengan tes bakat skolastik ini, sehingga bukan hanya kita saja yang bertumbuh, tapi kita bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk makin bertumbuh. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kami dari Mimpi Anak Timur nantinya akan menyelenggarakan tryout tes bakat skolastik untuk Dreamers sekalian yang ingin mempersiapkan dirinya, sejauh mana persiapannya bisa sejauh mana persiapannya itu bisa diuji lewat tryout yang diselenggarakan oleh Mimpi Anak Timur. Jadi Dreamers semua mungkin bisa pantau terus sosial media dari Mimpi Anak Timur sendiri. Untuk itu saya tidak berlama-lama lagi, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman semua hari ini bisa memanfaatkan, bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, karena mungkin saja kali ini Dreamers yang menjadi peserta, tapi di batch berikutnya Dreamers semua yang akan menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan MAT ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu dari saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada tim Mimpi Anak Timur yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Sukses buat semuanya. Selamat malam dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iksan untuk sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa rules tata tertib yang harus kita taati bersama sebelum kelas ini dimulai. Untuk tata tertib yang pertama itu adalah peserta wajib untuk menampilkan nama sesuai dengan format. Contohnya peserta Bunga asalnya Kupang. Lalu untuk tata tertib yang kedua itu selama acara berlangsung peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh tim Mimpi Anak Timur. Untuk tata tertib yang kedua ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman kami dari Mimpi Anak Timur, terkhususnya tim kreatif desain yang sudah mendesain virtual background. Lalu untuk tata tertib yang ketiga, peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, peserta wajib untuk mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan. Selanjutnya, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita malam ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan foto bersama. Untuk itu saya undang Dreamer sekalian untuk mengaktifkan kamera seperti yang sudah saya sampaikan dalam tata tertib sebelumnya. Jadi dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Silakan, saya minta bantuan dari Kak Reynya dari Mimpi Anak Timur untuk membantu saya mengambil dokumentasi kegiatan malam ini. Oke. Halo Kak Reynya. Ya, kakak-kakak semua bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reynya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber kita malam ini. Ada Kak Maria Yulita Tridatahu. Beliau ini alumni LPDP ITB Magister Matematika. Dan saat ini juga sudah menjadi awardee LPDP lagi untuk program doktoralnya. Halo, selamat malam Kak Ita. Halo, selamat malam Kak Karlani.
Iya, selamat malam, selamat berjumpa dengan Dreamers di MAT. Malam ini kita akan memulai kelas verbal dengan subbahasan logis. Untuk itu, supaya tidak memperpanjang kata, tidak membuang waktu lagi, kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Kak Ita untuk membawakan materi pada malam hari ini. Silakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Karlani sama Kak Iksan untuk openingnya. Mungkin saya langsung izin share screen. Teman-teman mungkin saat saya share tampilannya fokusnya ke materi. Jadi kalau ada yang tidak jelas atau mungkin jaringannya kurang baik, teman-teman bisa open mic lalu sampaikan saja ya. Saya tidak bisa melihat wajah-wajahnya nih. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya sudah bergabung. Semoga tes kali ini bisa hasilnya lebih baik lagi ya, karena perjuangannya cukup banyak. Ini tes kedua. Nah, hari ini mungkin saya ingin sharing, kita bisa berbagi, diskusi bersama. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada saran, silakan disampaikan saja, karena ini sesi diskusi, sesi sharing saja. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar tes bakat skolastik kalau pertama kali mengikuti beasiswa LPDP. Jadi di sini tahap keduanya kita akan mengikuti tes bakat skolastik. Jadi di sini teman-teman akan diukur kognitif pelamar. Jadi bakat dasar teman-teman akan diukur. Jadi bukan dari background teman-teman, mungkin program studi S1-nya tentang bahasa. Nah, di sini kita akan mengukur beberapa subtes yang mana teman-teman akan lihat ada 60 soal. Jadi tes bakat skolastik ini terdiri 60 soal, yaitu untuk 3 subtes ini, pertama tentang pengenalan verbal yang hari ini kita akan lihat bersama, kemudian tentang kuantitatif yang mungkin akan dibahas minggu depan, sama pemecahan masalah. Nah, untuk setiap soal, teman-teman, jadi setiap soal itu bobotnya 5. Jadi kalau misalnya tidak menjawab atau salah, tetap 0. Jadi harapannya tetap mengisi, jadi tidak ada nilai minusnya. Jadi teman-teman yang baru bergabung ketika mengikuti tes bakat skolastik 15 September nanti, harapannya tetap mengisi meskipun tidak tahu jawabannya. Nah, kalau untuk waktu pengerjaan, di sini ada terbagi, jadi untuk pengenalan verbal itu 30 menit, kemudian kuantitatif 40 menit, lalu pemecahan masalahnya 20 menit. Kalau saya terlalu cepat, teman-teman bisa sampaikan ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya, mungkin lebih spesifik. Jadi, teman-teman bisa lihat pengenalan verbal itu terbagi dalam 3 subtes, yang mana hari ini kita akan lihat tentang logis. Jadi, tes analogi itu terdiri dari 8 soal, tes logis itu 8 soal, tes analitis ini 7 soal, yang mana total soalnya 23. Dan waktu yang diperlukan hanya 30 menit. Jadi harapannya ini maksimal satu soal itu 90 detik. Jadi teman-teman bisa estimasi kira-kira satu soalnya harus berapa menit, berapa satu mungkin 30 detik sekian. Halo? Iya, mohon maaf ini PPT-nya belum berpindah. Oh, belum ya? Iya. Waduh, sorry. Betul. Sebentar. Ini kalau seperti ini terlihat? Sudah. Kalau saya buat seperti ini bisa dilihat? Atau belum? Bisa, Kak, bisa. Oke. Maaf ya, saya tidak lihat wajah-wajah teman-teman, jadi kalau bisa disampaikan saja PPT-nya. Nah, saya lanjut ya teman-teman, kalau sudah terlihat. Oke, lanjut Kak. Siap. Sudah. Nah, untuk pemecahan masalah ada 12 soal. Jadi kalau yang baru bergabung, yang mungkin pertama kali mengikuti tes bakat skolastik, jadi 20 menit untuk 12 soal. Dan ini wacananya cukup panjang yang nantinya teman-teman akan belajar di pertemuan berikut.
Nah, untuk passing grade, saya mengambil, ini datanya relatif ya teman-teman, pasti sudah lihat bahwa setiap tahun, setiap tahap itu selalu naik ya passing grade-nya, dan tahap kemarin, tahap 1 2025 itu ternyata passing grade-nya semakin tinggi, yaitu untuk afirmasi kita perlu 21 soal benar, jadi skornya 105. Nah, untuk tahap 2 ini bisa saja naik, jadi harapan teman-teman kalau bisa target benarnya itu ya mungkin bisa 100 skornya ya 150 ke atas atau minimal benarnya 30 sekian. Nah, untuk passing grade ini teman-teman bisa searching lagi mungkin lebih lengkap karena ini saya mengambil data tahun 2025 tahap 1. Hari ini kita coba diskusi bersama ya teman-teman. Jadi ini sharing, ini pengalaman mungkin dari tes kemarin yang teman-teman sempat ikut, ada yang mencoba lagi di tahap kedua. Nah, bisa sharing juga soal-soalnya. Jadi untuk tes logis, mungkin saya berbagi sedikit tips dan trik. Kalau ada yang punya tips dan trik lebih banyak, boleh di-sharing juga hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada soal yang mana untuk yang bagian pertama pasti ada soalnya sementara. Jadi kata sementara itu kita samakan juga dengan artinya sama dengan sebagian, maknanya juga sama dengan beberapa. Atau mungkin halo, ya, ini slide-nya masih belum berpindah. Oh, belum berpindah lagi ya. Waduh. Iya. Ternyata saya susah juga ya. Kalau yang ini sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Yang bagian ini? Halo? Halo? Kalau ini tidak. Maksudnya belum berpindah. Belum berpindah. Kakak jika ada kendala boleh dikirimkan ke tim biar tim bantu. Oh, oke. Ya. Baik. Sorry. Ini saya pikir jaringan saya baik ya. Mungkin tidak perlu di Maaf slide teman-teman. Atau sudah di slideshow, Kak? Kalau tidak di slideshow bisa terlihat ya? Dicoba Tapi dulu. saya khawatir ada jawabannya, nanti teman-teman langsung kelihatan lagi. Oh, iya. Nanti tidak dikasih waktu buat berpikir nih, langsung jawab. Coba, aduh. Oke, tidak apa-apa, Kak. Cukup seperti ini. Saya coba. Saya jadi siap dulu. Oke. Kak, saya izin share ke grup. Bisa tolong dibantu? Oke, baik. Siap, terima kasih. Saya coba stop dulu.
Fari, aman? Halo? Kelihatan? Oke, Ya. sudah. Kak boleh di slideshow yang bagian tips dan trik. Kak Karani, sorry, suara saya masih masuk ya? Masih, Kak. Siap. Fari, halo? Sudah muncul, Kak? Ya, betul. Tapi Ya. masih di tips dan trik ya, Kak. Oh, wait, Kak. Sorry. Oh. Oh my God, sorry. Ya, aman. Ya, sudah ya, Kak. Oke. Boleh di slideshow-kan? Ya, sebentar. Ya. Sudah, Kak? Saya coba matikan kamera dulu, sepertinya saya yang loading. Ini sudah slideshow ya, Kak? Iya, sudah. Sudah ya, oke. Sebenarnya di saya belum, tapi saya lanjut saja. Jadi Di teman-teman, sini juga belum. oh belum ya? Oh, sepertinya memang di Jimit seperti itu deh, Kak. Soalnya tadi pada saat Kakak share screen slideshow juga muncul seperti model yang sama. Oh, oke. Ini berarti harus kembali. Ada yang mau bantu? Oh, apakah saya boleh bantu? Coba dari saya, Kak. Kak Rey boleh stop screen? Kelihatan, Kak? Belum. Belum terlihat ya, Kak. Oke. Kalau memang slideshow-nya tidak bisa, berarti biarlah yang biasa saja. Ya, ini sekalian teman-teman langsung lihat jawaban nih. Ya. Jadi kita tidak tebak-tebakan lagi. Kakak sepertinya memang sama. Sama Tidak ya. bisa. Ya. Berarti mau saya yang share aja atau
Saya coba share Kalau lagi. kalau memang bisa kakak share saja atau ini sudah di slideshow kakak ini? Belum, baru Oh, iya. masuk. Berarti kelihatan sama ya, saya kayaknya oke. Berarti kita tidak perlu ya ini jawabannya langsung terlihat ya. Kalau seandainya saya coba kayak gini masih tidak terlihat slideshow-nya ya? Tidak terlihat, Kak. Tidak terlihat. Wah, ini Google Iya. Meet-nya makin error ya. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjut saja. Kalau memang nanti jawabannya langsung tampil, kita sama-sama diskusi saja. Oh iya Kak, coba share screen-nya menggunakan seluruh ini ya, tab ya. Oke, saya coba ya. Iya, supaya bisa mungkin entire screen-nya mungkin semuanya bisa di. Iya. Kalau seperti ini? Sudah ya bisa Kak, bisa. Bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak. Maaf teman-teman, sepertinya perlu penyesuaian. Saya lanjut ya. Jadi untuk tips yang kedua, semoga tidak terlewat. Tips yang kedua, kalau teman-teman ketemu atau lihat kata semua, artinya sama juga dengan kata setiap. Dan ini saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan hal ini. Dan dia artinya itu seluruh anggota tanpa kecuali. Jadi pasti ada 2 pernyataan atau 3 pernyataan yang mana memuat kata semua atau setiap. Dan maknanya artinya seluruh anggota itu tanpa terkecuali. Nah, tips yang ketiga, kalau teman-teman melihat kata-kata yang di atas tadi, yang ada sementara, sebagian, atau mungkin ada pernyataan 2, premis 2 tentang semua setiap, nah kita lakukan eliminasi. Jadi, kesimpulan dari 2 premis atau 2 pernyataan tersebut, kita bisa lihat dari kata yang disampaikan. Jadi misalkan ada semua dan sebagian, berarti kesimpulannya adalah sebagian. Jadi teman-teman tidak perlu lihat satu-satu opsi atau pilihannya. Jadi fokus yang sebagian. Kalau dia memuat 2 premis yang ada semua sebagian, berarti kesimpulannya atau jawabannya pasti sebagian. Sama halnya kalau teman-teman ketemu kata semua dan semua, jadi premis 1 misalnya ada kata semua, lalu premis 2 atau pernyataan 2 ada semua, berarti jawabannya pasti atau kesimpulan akhirnya itu harus semua. Jadi jawaban sebagian itu kita tidak usah fokuskan lagi. Jadi bisa mengurangi waktu untuk soal yang bagian ini. Nah, saran saya banyak latihan soal, karena kalau untuk logis harusnya bisa semuanya benar. Saya percaya itu, karena soal sebelumnya cukup mudah, jadi teman-teman pasti bisa 8 soal untuk soal logis ini benar. Nah, kita coba lihat tipe-tipe dari soal logis ya. Jadi, saya tadi sudah bilang bahwa ada 2 premis, yang mana ada seperti ini. Jadi, misalkan teman-teman ketemu pernyataan 1, yaitu semua ponsel ada fasilitas SMS, lalu pernyataan 2, ada sebagian ponsel, jadi sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, kesimpulannya atau jawabannya, kalau teman-teman yang baru bergabung, mungkin agak bingung ya, kok ada pernyataan 1, lalu ada pernyataan 2, tiba-tiba pilihannya seperti ini. Jadi, jawabannya itu kita tarik kesimpulan. Jadi, ada 2 pernyataan, kita ambil kesimpulan dari 2 pernyataan tersebut. Jadi, pernyataannya seperti apa, lalu kesimpulannya harus menjawab 2 pernyataan itu. Jangan mengambil 1 pernyataan saja ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau pernyataan 1 ada semua, atau mungkin ada sebagian, berarti kita fokus jawabannya ke sebagian. Nah, ini kan semua. Dia memuat semua, berarti tidak perlu dibaca lagi. Lalu yang D juga semua, tidak perlu dibaca lagi. E juga semua, tidak perlu dibaca. Berarti kita hanya fokus ke B dan C. Karena dia memuat sebagian. Berarti lihat paling mendekati atau yang paling menjawab dari 2 pernyataan itu. Kesimpulan yang paling tepat seperti apa.
Kalau B itu sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Sedangkan yang C sebagian ponsel ada fasilitas internet tapi tidak ada fasilitas SMS. Hati-hati di sini karena di sini semua ponsel itu ada fasilitas SMS semua ya. Berarti tanpa terkecuali. Jadi jawaban yang paling mendekati menurut teman-teman apa? B. B ya. Nah, ini saya rasa pasti mudah buat teman-teman. Jadi fokus ke sebagian ya. Jadi kesimpulannya kita fokus ke yang memuat kata sebagian. Coba tipe yang kedua, itu ada persyaratan. Jadi diberikan sebuah premis yang berisi pernyataan dan premis lain dengan sebuah kondisi. Jadi untuk selanjutnya kita ambil kesimpulan ini harus dari persyaratan yang diberikan. Misalnya, semua gedung bioskop memiliki layar besar dan kursi penonton. Dan ya, jadi dia harus memenuhi kedua hal ini. Lalu pernyataan 2, gedung yang Anda masuki memiliki layar besar tetapi tidak memiliki kursi penonton. Nah, kira-kira kesimpulan dari 2 pernyataan tersebut menurut teman-teman apa? Ini ada persyaratan ya. Jadi kita harus baca yang pernyataan 1, dia harus memenuhi kedua itu. Jadi gedung bioskop itu harus ada layar besar dan kursi penonton. Jawaban teman-teman? B. B, oke. Sip. Ada yang lain kalau ini nanti saya kalau terlalu cepat boleh disampaikan ya. Good. Ada yang menjawab B. Oke, mantap. Ya. Nanti Banyak yang menjawab B. Siap, terima kasih. Ini saya tidak lihat sama sekali layar chat semuanya, jadi kita interaksinya pakai suara aja ya. Yang tipe ketiga itu adalah silogisme. Jadi pasti kalau teman-teman background-nya mungkin bagian sama buka minyak. Ada akibatnya. Jadi sebab akibat nih. Oh, B lagi. Ada yang sudah langsung jawab. Oke, B lagi. B lagi. Nah, ini kalau good. Jadi saran saya, kalau kalian ketemu soal seperti ini, ada 2 pernyataan, kita bisa coret yang sama. Kalau dia tidak bentuknya tidak ada kata ingkaran ya, ingkaran dari kalimat itu, berarti kita langsung coret saja bagian kalimat yang sama atau kata yang sama. Jadi yang sama itu adalah jalan tergenang. Nah, kita hapus saja yang bagian itu, lalu tinggal pernyataan mana nih? Jika hujan deras, maka sebagian kendaraan terhambat. Jadi jawabannya C. Jadi hati-hati ya, ada yang sedikit mirip karena kebetulan B itu sama tapi hanya bedanya di semua. Nah, ini mungkin lebih hati-hati lagi baca soal dan jawabannya ya. Kemudian ini mungkin saya cuma tuliskan contoh soal yang pernyataan umum, pernyataan khusus, kesimpulannya seperti ini, dan ini ya latihan soalnya teman-teman bisa cari lebih banyak lagi. Nah, saya mau coba tes, ada 8 soal, kita coba uji ya, kecepatan dan juga ketepatan. Nah, soal pertama, teman-teman bisa tuliskan jawabannya, lalu kita cek dari 8 soal ini benar atau tidak. Silakan, mau langsung jawab boleh. Ingat, kalau dia memuat persyaratan berarti harus lihat kondisinya. Apakah ada 2 syarat atau 1 syarat saja. Di situ ada kata dan. Berarti harus memenuhi syarat disiplin dan peduli. Kalau dia tidak memenuhi salah satu berarti bukan bagian itu. Kecuali kata atau. Kalau atau maka boleh salah satu. Sudah ada yang jawab, Kak. Jawabannya D. Oh, oke. Jawabannya D. Jawabannya D. Semuanya D ya. Tolong. Oke, kita lanjut. Baik, terima kasih. Oke, ya, siap. Ini teman-teman bisa nulis ya, bisa tuliskan jawabannya dari 8 soal ini.
kira-kira benarnya berapa. Nah, soal nomor 2. Coba. Padu ingin masuk kolam renang. Pengunjung harus membeli tiket harian atau memiliki kartu anggota. Nah, ini salah satu nih bisa memenuhi. Padu masuk kolam renang tetapi tidak membeli tiket harian. Apa jawabannya? C jawabannya. C. Oke. Semuanya C atau ada C, yang Mbak. lain? C. Oke. Ya, C, Ya. Mbak. Siap. Terima kasih. Nah, ini jadi nanti saya mungkin share juga kalau dari kakak-kakak butuh PowerPoint-nya bisa saya share nanti setelah kelas. Dan di sini ada yang kalau masih bingung, yang baru bergabung, mungkin agak sedikit, wah ini kenapa tiba-tiba C, tiba-tiba B ya. Nah, boleh tanyakan saja setelah sesi soal ini ya. Jadi teman-teman tidak usah malu, tidak usah ragu untuk bertanya. Nah, ini jawabannya sudah benar, karena apa? Dia bisa memenuhi salah satu, kata atau ya. Kalau dan berarti harus keduanya. Jadi kalau teman-teman ketemu kata atau seperti ini, kita bisa lihat kira-kira mana yang paling mendekati. Nomor 3, silakan. Belum ada yang menjawab. Belum ada yang menjawab, oke, boleh dibaca dulu. Jawabannya B. Ada yang D, oke. Rina bukan peserta yang mendapat sertifikat. Semua menjawab B. Oke. D atau B, sorry? B. D, daging ya? Jawabannya B. B. Oh, B. Bravo, Kak. Bravo. Bravo, B, oke. Mbak, B. Good. Bravo. Oke, sip. Berarti ini sudah 3 soal yang benar. Kita bisa lihat jawabannya. Jadi ada 2 syarat. Yang mana teman-teman bisa lihat ya, dia sertifikat dan. Ini kata dan lagi seperti soal yang sebelumnya. Jadi harus memenuhi 2 syarat ini. Kalau atau boleh salah satu. Soal keempat. Silakan, boleh dibaca dulu. Bahan sutra lebih baik daripada bahan rayon. Bahan yang lebih baik, lebih halus, dan lebih awet. Ini agak sedikit tricky, tapi bisa lebih teliti lagi. Sudah ada yang menjawab C. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Sepertinya tidak ada, semua C. Tidak ada. Sip, wah mantap sekali. Ini kayaknya logis benar-benar semuanya bisa ya. Saya yakin 8 soalnya bisa benar. Ini Nah. banyak yang C, Kak. Betul. Jadi kalau menurut saya logis itu cukup mudah ya, mudah buat teman-teman dan lebih ke pasti ya. Kalau analitis sama analogi ya mungkin agak sedikit tricky karena hampir mirip-mirip. Soal nomor 5. Silakan. Ini masih 3 soal lagi ya berarti. Semua burung. Ingat katanya sebagian ya kesimpulannya. Jadi ada semua sebagian, berarti fokus ke sebagian. Jawab C. Ini kebetulan jawabannya hanya sebagian ya. Jadi ya kalau kita dapat soalnya kayak gini, berarti langsung terjawab karena hanya sebagian saja yang memenuhi. Nah, kalau misalnya yang E tidak ada hewan yang bisa terbang, artinya semua hewan itu tidak bisa terbang. Jadi hati-hati juga ketika misalkan ada soal semua-semua, lalu jawabannya tidak ada, nah itu artinya semua ya, semua hewan yang tidak bisa terbang artinya. Jadi mungkin saya coba nanti ada soal seperti ini di bagian selanjutnya. Oke, ini teman-teman bisa coret kata yang sama, jadi kita lakukan eliminasi, tadi sudah jawabannya benar, saya yakin tahu triknya. Jadi kita fokus ke sebagian, lalu kata yang sama itu kita coret. Yang sama di sini adalah burung. Jadi kita langsung coret saja kata yang sama.
Yang berikut, soal nomor 6. Oke, silakan boleh dibaca dulu. Ini harus memenuhi 2 syarat ya. Oke, sudah ada yang menjawab dari Kak Nur, B. Kak Agil juga B. Oke, B, sorry saya B, Bravo. Bravo, oke. Syaban. Bravo. Dan juga B. Kak Yohana B. Siap. Berarti semuanya benar ya? Iya. Jawabannya B. Bagi yang jawabannya berbeda, nanti boleh disampaikan. Kita bisa diskusi bersama kira-kira kenapa bisa berbeda. Jadi di sini ada 2 syarat, artinya dia makanan lebih yang disukai itu harus ya lebih sehat itu harus disukai, lebih disukai dan lebih mahal harganya. Jadi kalau dia jeruknya lebih sehat, berarti dia harus memenuhi 2 itu. Dan ini kita bisa pakai ya ingkaran sih. Permen tidak lebih disukai dan tidak lebih mahal daripada jeruk. Oke, yang berikut pertanyaan nomor 7. Ini selalu diikuti nih. Di sebuah keluarga, ibu selalu bepergian dengan kakak. Kakak selalu bepergian bersama adik. Sudah ada yang menjawab, jawabannya C. Dari Kak Oke, Kak Syaban, Kak Nur, Kak Ius, semua jawabannya C. siap. Terima kasih. Ini sudah benar ya, 7 soal. Mantap. Berarti tinggal 7 kali 5. Kalau 8 berarti tinggal 8 kali 5 saja. Oke, soal terakhir. Silakan teman-teman, di sebuah bengkel, gerinda selalu dipakai dengan kacamata pelindung. Lalu memakai kacamata pelindung selalu disertai sarung tangan. Oke, sudah ada yang menjawab dari Kak Fernando, C. Kak Nur juga C. Kak Agil, Kak Syaban, Kak Runi, dan Lili jawabannya Siap. C. Terima Dari Kak kasih. Fen juga C. Oke, kita buka jawabannya. Nah, ini profisiat buat teman-teman yang semuanya benar. Kalau bagi yang belum, kita bisa diskusi bersama nanti. Nah, ini dari 8 soal ini pasti ada kesulitannya tersendiri, dan saya yakin teman-teman yang semuanya benar bisa dihitung waktunya. Jadi, estimasi waktu untuk soal logis mungkin bisa di ya 45 detik, saya rasa cukup untuk jawaban kalau bacanya teliti ya. Kita masih ada waktu, Kak Karlani? Ya, betul Kak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Saya masih punya 10 soal. Teman-teman mau coba lagi? Bagaimana dari teman-teman peserta? Mau, Dreamers? Kak, mau. Oke, mau. Kita Kak, lanjut. Oke, kita coba bersama ya. Soal nomor 1, silakan. Boleh ditulis jawabannya dulu. Yang bagian pernyataan 2 itu tidak ada orang. Sudah ada yang menjawab. B. Bravo. B. Dari Kak Syaban, Kak Nur, Kak Fen, Kak Runi juga. Oh, semuanya menjawab B, Kak. Oke, siap. Kalau di sini, ini kan teman-teman bisa lihat ya, semua peserta seminar mendapatkan souvenir. Bagi yang mungkin jawabannya belum ya. Di pernyataan 2, tidak ada orang di luar gedung X yang mendapatkan souvenir. Jadi pernyataan 2 ini sama juga, kalau kita ubah kalimat pakai kata semua, berarti semua orang di luar gedung X tidak mendapatkan souvenir. Jadi pernyataan 1 memuat semua, pernyataan 2 memuat semua. Jadi ada 2 pernyataan yang semua, artinya kesimpulannya kita harus pakai kata semua. Nah, kalau A ini sebagian, jadi kita eliminasi saja yang sebagian, kita tidak perlu fokuskan, C juga tidak perlu, D juga tidak perlu. Nah, tinggal yang bagian B sama E. Tapi yang paling mendekati apa? Oh, ternyata yang B ini artinya semua orang, jadi tidak ada orang, berarti semua orang di luar gedung X yang merupakan peserta seminar. Berarti semua orang di luar gedung X bukan merupakan peserta seminar. Kalau kita ubah
katanya. Ya semoga ini ya teman-teman bisa bertanya kalau bingung. Jadi jawabannya B. Mantap yang jawab B. Soal nomor 2. Nah ini ada kata semua sementara. Jadi fokus sementara. Semuanya tidak usah difokuskan. Apa jawabannya? Belum ada. Oke, hanya 2 Oke. bagian ya, hanya B sama C. Jadi kalian tinggal Oke, sudah ada baca. yang menjawab. Ada yang Oh, sudah. menjawab A, ada yang menjawab B. Ah, hati-hati, kok bisa A? Oh, Kan D. Ada juga Oh, D. oke. B. Oke, sudah mulai terkecoh ini. Jangan A ya, karena B. ada semua sementara. Jadi Oh, kesimpulannya ada pasti yang sementara. jawabannya C. Sementara Ada ya. juga yang menjawab B. Oke. Ingat B kata yang lagi. sama kita coret. Kata yang B. sama kita coret. Kata yang sama kita coret. Jadi apa? C, bos. C. Oke. Ada yang B ya Mbak, tadi. C. C ya. Jadi teman-teman yang tadi terkecoh, saya sudah bilang bahwa kalau pernyataan 1 semua, pernyataan 2 sementara, berarti kesimpulannya pasti sementara. Jadi kita fokus ke kata yang sementara. Nah, memuat sementara itu, kalau kata yang sama, kita coret saja. Oh, ini kan anggota asosiasi, kita hapus karena sama ya, jadi kita coret. Sama yang pernyataan 2. Berarti tinggal sementara peserta rapat adalah dokter. Kalau ada yang terkecoh, bisa difokuskan lagi. Oke, ini soal 3 ada 3 pernyataan. Dan dia harus, di situ kata setiap, artinya semua ya. Semua siswa harus sarapan di pagi hari. Pernyataan 2, semua siswa punya kamus. Mbak A. A jawabannya. Oke, Banyak yang menjawab A. siap. Jadi Chris ini kalau dia siswa pasti dia harus memenuhi 2 syarat yang di atas, yaitu dia sarapan pagi dan juga harus punya kamus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 4. Ini hati-hati lagi teman-teman. Ingat ya, kesimpulannya sebagian. Fokus bagian yang ada memuat kata sebagian. Jadi semua itu tidak usah dibaca lagi. Jadi tinggal B sama C nih. B. Oke, banyak yang menjawab B. Oke, B. Yang sama B. kita coret ya. Berarti muridnya kita coret. Sip. Yang jawab B, mantap. Kalau yang belum nanti kita bisa diskusi lagi kalau mau ditanyakan. Yang nomor 5. Semua warga Bandung ramah dan baik hati. Gio adalah warga Bandung nih. Berarti dia harus memenuhi. C, Mbak. C. Nah, hati-hati, dia harus memenuhi 2 syarat. Ada yang Mbak, menjawab C. C. Ada yang A. Hati-hati, harus 2 syarat. Hati-hati, kata dan ya. Dan itu berarti harus keduanya. Tidak boleh salah satu. Kak, Gio baik hati dan ramah. Baik hati dan ramah. Oke. Yang tadi dengar-dengar A, B itu hati-hati ya. Kecuali. Gio baik hati dan ramah. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang pernyataan 1 itu semua warga Bandung. Seandainya ya, kalau saya ganti semua warga Bandung ramah atau baik hati berarti bisa salah satu. Jadi fokuskan kata syaratnya itu ya. Sip. Nomor 6. Nah ini dihapus lagi yang sama. Lalu fokus sebagian. Karena semua sebagian berarti kesimpulannya hanya sebagian, bukan semua. Sudah ada yang menjawab C. Oke. C. Ada lagi? Jangan sampai ada yang B. Jawaban yang sama C, Mbak. C. C. Ada Oke, juga C. yang B. Oh, B. Oke. Kalau B, hati-hati di sini ya. Semua hutan ditanami pohon. Jadi hutan itu, semua hutan itu harus ditanami pohon. Tidak terkecuali. Kalau di B, itu sebagian hutan tidak ditanami pohon. Berarti dia tidak menjawab pernyataan 1. Karena kan pernyataan 1 itu semua. Berarti tidak tanpa terkecuali ya. Jadi semuanya harus ditanami pohon. Sedangkan yang B ini dia melawan lagi. Sebagian hutan tidak ditanami pohon. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah C. Nomor 7. Kita masih punya 3 soal lagi.
Silakan. Ini agak sedikit panjang ya bacaannya. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Tanaman milik Gio itu adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Berarti dia akar tunggang ya, kalau berkeping dua. Jadi, yang paling mendekat. Sudah ada yang menjawab, jawabannya C. Oke, C. Ada juga yang B. Iya. C lagi, B lagi. Oh, ada yang A. Hati-hati, B itu ada palem. Palem itu dia harus akar serabut. Kalau A itu tanaman Gio itu adalah tumbuhan jenis palem, tapi palem itu dia akarnya serabut. Nah, semua tumbuhan palem itu memiliki akar serabut. Jadi hati-hati, pernyataan 2 itu palem itu harus akar serabut. Berarti yang paling mendekati apa? Bukan tumbuhan palem. Betul. C ya. C, tanaman Tumbuhan palem. Iya, betul. Tanaman milik Gio bukan tumbuhan palem karena sudah ada syarat kedua itu bahwa semua tumbuhan palem itu harus akar serabut. Sedangkan tanaman milik Gio itu bijinya berkeping dua. Kalau keping dua berarti akar tunggal ya. Oke. Yang nomor 8, silakan, ini bacaannya cukup panjang lagi. Kalau semuanya benar 10 soal berarti ini sudah bagus nih. Bisa diperbanyak lagi soal-soalnya. Bacanya mungkin lebih teliti ya. Barang pecah belah mudah pecah jika jatuh. Lalu barang-barang yang tidak pecah jika jatuh. C, Mbak, C. C, oke. Gelas punya Gina tidak termasuk barang pecah belah. Ada jawaban lain? Atau semuanya sama? Sama ya, C ya. Kalau berbeda mungkin bisa disampaikan. Yang nomor 9. Ya, satu soal terakhir. Jika Andi rajin, maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Andi menjawab D. D. Andi tidak rajin. Andi tidak rajin. Ada lain lagi? Ini sebab akibat ya. Semua pada menjawab D, D, Mbak, Kak. D. Ya, D. Terima kasih. Yang terakhir, teman-teman bisa baca lagi soal terakhir. Jika Naren rajin menabung, maka dia akan kaya. Jika kaya, maka dia keluar negeri. Sudah ada yang menjawab D, D, Kak. D, Mbak, D. D. Oke. Naren. D. C. Oh, ada yang C nih. Oke. Nah, mungkin sebelum rajin menabung. Oke, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi fokus yang pernyataan 1, pernyataan 2 dulu. Kita bisa eliminasi yang sama ya. Jadi kita bisa coret kata yang kaya ya. Berarti tinggal jika Naren rajin, maka dia keluar negeri. Nah, yang pernyataan 3, Naren tidak keluar negeri. Berarti kalau kita coret keluar negerinya, tinggal kata tidak ini kita pakai yang di bagian pernyataan 1-nya. Yang bagian Naren rajin, artinya Naren tidak rajin menabung. Jadi tinggal coret-coret saja. Kalau dari saya sih lebih prefernya seperti itu. Jadi tinggal dicoret kata yang sama. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sekian ya dari saya. Kalau ada yang mau kita diskusikan bersama, silakan. Oke, terima kasih Kak Ita untuk materi malam ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi Q&A. Untuk itu, sebelum kita memulai sesi Q&A ini, saya akan bacakan dulu beberapa ketentuan mengenai Q&A. Ketentuan yang pertama itu adalah peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat mengaktifkan fitur raise hand. Setelah diberi kesempatan bisa mengaktifkan kamera dan mikrofon serta menggunakan virtual background untuk bertanya. Lalu untuk
Ketentuan yang kedua, bagi peserta yang belum bisa bertanya secara langsung, bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Dan yang terakhir, itu moderator akan memilih pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat sesuai dengan ketentuan panitia dan akan membacakan pertanyaan terpilih kepada narasumber. Untuk itu, sesi Q&A saya buka. Dan bagi peserta yang mau bertanya, silakan. Akan saya bacakan. Kalau yang tidak bisa bertanya secara langsung. Oke, sebenarnya saya mau tanya dulu sih, kayak tadi jawaban teman-teman. Sebenarnya kenapa bisa menjawab itu tuh saya mau tanya juga. Hanya kalau sesinya mungkin kita tidak terlalu cukup waktu, bisa langsung ke teman-teman bertanya saja. Oke, Kak, ini sudah ada yang bertanya dari Kak Bu Fen. Pertanyaannya izin tanya Kak, cara mudah menjawab soal penalaran analitis. Terima kasih. Oh, terima kasih dari Kak siapa tadi? Dari Kak Bu Fen. Oh, Kak Bu Fen. Mungkin karena sesi saya hari ini logis, jadi teman-teman nanti bisa mengikuti sesi analitis. Jadi untuk cara cepat atau trik khususnya nanti teman-teman bisa belajar dari narasumber lain. Karena sesi saya hari ini di penalaran verbal, penalaran logis, jadi mungkin kita fokus ke logisnya dulu. Oke, terima kasih Kak Ita. Di sini ada yang sudah mengangkat tangan dari Kak Mirdo. Kak Mirdo, halo, selamat malam. Selamat malam Kak, izin Ya, Kak. tidak bisa Oke, menghilangkan kamera Kak. Apakah bisa bertanya lebih lanjut bisa. Kak? Oke, bisa. Baik Kak, saya ingin bertanya terkait ini soal yang tadi ada sementara pesertanya adalah dokter. Kalau tidak salah yang ada asosiasi dokter tadi. Oke, siap, asosiasi dokter. Ini perlu share? Kalau memungkinkan silakan Kak. Oke, Perlu Kak. mungkin saya izin share dulu ke Kak Lani mungkin yang presentasi slide-nya. Oke. Kak Renya, boleh dibantu? Oke, sudah. Silakan Kakak. Oke, siap. Saya coba share lagi. Yang ini ya? Iya benar Kak, yang ini Kak. Ya, silakan. Baik Kak, kalau yang saya pahami di sini jawaban saya itu adalah D Kak. Kenapa saya pilih D? Karena jika ini saya memilih C seperti jawaban yang Kakak sebutkan tadi, sementara peserta rapat adalah dokter, artinya itu semua peserta rapat itu adalah dokter Kak. Sementara di premis pertama itu adalah semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Nah, premis yang kedua, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Sehingga ini kesimpulan yang saya ambil itu adalah semua dokter pasti hadir dalam rapat, Kak. Oke, terima kasih. Ya, Kak. Ya. Karena kalau karena sementara hanya jawabannya C, yaitu sementara peserta rapat adalah dokter, artinya tadi ini di premis 1 itu bisa saja ada profesi lain Kak yang hadir, bukan hanya profesi dokter begitu Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dari Kak Mirdo ya tadi. Kak Mirdo ya? Iya betul ya, Kak Mirdo. Siap. Kak Mirdo, yang jawabannya tadi D ya, daging ya? Iya benar Kak, semua dokter hadir dalam rapat. Oke, saya coba menggali sedikit. Kalau dari pernyataan 2 ini kan sementara dokter adalah anggota asosiasi. Dari pernyataan 2 ini dulu, coba Kak Mirdo coba fokus ke sementara dokter. Berarti kan sementara itu artinya beberapa saja ya, tidak semua ya. Kata sementara itu maknanya bisa kita artikan ada atau hanya beberapa, jadi tidak dia hanya sebagian ya. Ya. Oke. Coba kalau misalnya saya bilang sementara dokter adalah anggota asosiasi, berarti sebagian
dokter itu pasti bukan anggota asosiasi, benar atau tidak? Kalau dari Sabar, Kak, sabar. Oke, silakan. Jadi kan sementara dokter adalah anggota asosiasi. Artinya ada sebagian dokter itu bukan anggota asosiasi, benar atau tidak? Benar sih, Kak, tapi kalau misalkan tadi, kembali lagi, Kak, semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Menurut saya, Kak, ini premis satunya, kecuali semua anggota asosiasi profesi dokter harus hadir dalam rapat. Harus ada profesi dokternya di atas, Kak. Profesi. Oke. Karena kalau tidak ada profesi dokter dan jawabannya C, sementara peserta rapat adalah dokter, artinya yang semua anggota asosiasi itu bisa saja dari profesi lain, Kak. Siap, terima kasih banyak. Saya baru baca kata profesi ya, kata profesi di sini. Masukan dari Kak Mido, betul, kalau misalnya yang kata profesinya, kata profesi yang ini kalau saya hilangkan berarti jawaban yang benar C ya, tapi karena ada kata profesi, maksud dari Kak Mido seperti itu ya? Yang terkecohnya kata profesi ini ya berarti? Iya, jadi menurut saya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ini mungkin dia sedikit kalimatnya sedikit ditambah kata profesi ya. Jadi kadang mungkin saya ceritakan sedikit. Kadang pernyataan yang diberikan itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Hanya mungkin kita berusaha untuk semacam trik cepat mengambil kesimpulan dari pernyataan itu. Karena kalau misalkan ada pernyataan semua dan sebagian, kalau misalnya kita pakai semua, berarti dia tidak memenuhi syarat dua atau salah satunya. Karena di dua pernyataan ini ada kata sebagian. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan semua, berarti salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Jadi dia hanya menjawab pernyataan satu saja. Kalau masukan dari Kak Mido, saya bisa perbaiki kata profesinya, mungkin sedikit mengalihkan perhatian, yaitu dia tidak memenuhi kalimat yang sama ya, karena anggota asosiasi profesi. Tapi kalau dari soal seperti ini, mungkin kita fokuskan ke kesimpulan akhir yang mana dia harus mengambil dua pernyataan itu. Jadi tidak boleh salah satu. Kalau misalnya salah satu, misalnya saya jawab D, berarti kan dia hanya bisa menjawab satu pernyataan. Karena yang bagian bawah itu dia hanya sebagian dokter saja, tidak semua dokter. Bagaimana? Kak Mirdo. Baik, Kak. Terima kasih, Pak. Mungkin kita paham. Siap. Jadi lebih ke makna dari pernyataan dua itu berarti sebagian saja, tidak semua dokter ya. Jadi hanya sebagian dokter. Kalau saya ambil semua dokter berarti tidak memenuhi syarat dua atau pernyataan dua, karena kalimat di situ hanya sebagian dokter. Jadi kalau ada semua itu berarti salah satu syarat sudah tidak terpenuhi. Dia harus memenuhi kedua pernyataan itu. Terjawab ya? Bisa Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih juga untuk masukannya. Selanjutnya dari Kak Ita Sinta. Selamat malam, Kak. Silakan. Mohon maaf, bisa menyalakan kamera. Izin bertanya, Kak. Saya sudah mengirimkan untuk pertanyaannya di chat. Itu ada soalnya. Saya ulang kirim, coba, Kak. Pesan ya. Oke, sudah masuk. Bentar. Izin ya, Kak. Kak Ita, perlu saya bantu bacakan dari sini atau? Oh, boleh. Saya agak susah ya ternyata. Oke. Pertanyaan. Ibu pergi ke pasar atau kakak pergi bekerja? Dina berangkat ke sekolah atau kakak tidak pergi bekerja? Kesimpulan yang tepat adalah, Kak, kalau seperti ini bagaimana ya? Untuk opsi jawabannya itu,
Opsi A, jika Dina tidak berangkat ke sekolah, maka ibu pergi ke pasar. Opsi B, jika Dina berangkat ke sekolah, maka ibu tidak pergi ke pasar. Opsi C, Dina tidak berangkat ke sekolah atau ibu pergi ke pasar. Opsi D, jika ibu pergi ke pasar, maka Dina berangkat ke sekolah. Untuk opsi E, tidak ada kesimpulan. Oke, sebenarnya ini ada beberapa yang saya miss ya, karena di atasnya sudah terlewat. Sorry. Saya tadi agak sedikit mendengar kata atau ya, jika seseorang atau sebentar ya, saya tadi kata jika Iya, ya Kak. pernyataan. Ibu pergi ke pasar atau kakak pergi bekerja. Oke, lalu pernyataan duanya itu ada Dina berangkat ke sekolah atau ya? Ya, betul, Pak. Ini tidak bekerja, berarti pernyataan P atau Q, lalu kalau kita ke logis lagi pakai cara matematika kayaknya agak ini ya. Semoga tidak membingungkan. Yang satunya, satu lagi saya coba mengingat kembali pertanyaan tadi ya. Harusnya jika ini berarti P atau Q, lalu satunya itu berangkat ya tadi. Dina berangkat ke sekolah atau kakak Oke, berarti ini pernyataan baru. Berarti ada pernyataan baru lagi ya. Berarti misalnya ada pernyataan ketiga, lalu atau pernyataan ingkaran yang tadi ya. Untuk yang pernyataannya ini kakak ibu pergi ke pasar atau kakak pergi bekerja. Yang kedua pernyataannya baru lagi Dina berangkat ke sekolah, tapi yang kakak kakak tidak pergi bekerja itu hampir sama, cuma negatif. Jadi kakaknya Ingkaran tidak ya? jadi pergi. Oke, betul. Negasinya ya. Nah, kalau ini memang agak sedikit tricky ketika teman-teman atau saya sendiri mungkin ya mendapatkan soal yang ada memuat kata atau, tapi ini bentuknya silogisme, jadi kita harus ubah bentuknya atau ekuivalen, dia setara dengan pernyataan apa. Jadi kita bawa ke jika maka, sebab akibat. Nah, kalau yang tadi ibu ke pasar ya, ibu ke pasar atau kakak bekerja, nah itu berarti ingkaran yang kita ubah, pernyataan 1 atau pernyataan 2, berarti kan pernyataan pertama, misalkan saya anggap pernyataan pertama itu P ya, berarti P atau Q. P atau Q, lalu pernyataan itu kita harus ekuivalen ke, ada di sini ya, terima kasih. Nah, kita ubah ke, kalau belajar logika berpikir, mungkin teman-teman masih ingat lebih ke silogisme yang jika maka. Nah, ini ekuivalennya agak sedikit ribet karena kalau teman-teman tidak hafal tabel ekuivalen mungkin agak sedikit tricky. Jadi, kita ubah dulu ke ingkarannya. Ekuivalennya, pernyataan setara. Jadi, dari P atau Q itu kita ubah ke bentuk sebab akibat, berarti dia setara dengan ingkaran Q. Jadi ingkaran Q-nya artinya jika kakak tidak bekerja, maka ibu ke pasar. Nah, itu dia setara. Jadi pernyataan 1 itu siapa ya yang tadi bertanya, ibu ke pasar atau kakak bekerja setara dengan jika kakak tidak bekerja, maka ibu ke pasar. Nah, itu kalau kita ubah ke bentuk sebab akibat. Kemudian pernyataan 2, kan berarti ada pernyataan baru. Misalkan kita anggap R. Berarti R atau ingkaran Q. Ada 3 pernyataan ya. Ada pernyataan P, Q, R. Nah, Q itu, yang R itu Dina sekolah ya. Berarti setara dengan kakak bekerja. Jika kakak bekerja, maka ini kayaknya harus saya nulis, tapi ya sudahlah. Jika kakak bekerja, maka Dina ke sekolah. Nah, dari 2 sebab akibat tadi, yang pernyataan silogisme pertama dan kedua, kita coret yang sama. Jadi,
kalau saya coret, maka tinggal bagian apa? Kalau misalnya K-nya saya coret, maka tinggal ingkaran dari yang D. Jika itu ke pasar, maka Lina berangkat ke sekolah. betul. Jadi jika Dina tidak berangkat ke sekolah, maka ibu ke pasar. Seperti itu. Terjawab tidak ya? Agak susah ya kalau misalnya tidak tulis. Baik, terjawab Kak. Memang agak sulit ya ini Kak. Kalau soalnya sudah seperti ini lumayan susah. Oh, Karena kita ubah kesetaraannya. Oke, ada jawaban dari Kak Tresya katanya A. Ya, betul A. Jika Dina tidak berangkat ke sekolah, maka ibu pergi ke pasar. Kak, berarti kalau soalnya seperti ini harus diubah ke jika maka dulu ya, Kak? Ya, lebih ke kita pakai trik silogisme. Jadi kita coret yang sama, tapi harus ubah dulu kesetaraan kalimatnya. Jadi kan bentuknya itu, dia kan sebelumnya atau dan. Misalnya kan ada dan juga ya. Nah, itu harus ubah dulu ke bagian ekuivalen pernyataan itu. Tapi sejauh yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak terlalu banyak yang bagian ini ya, lebih ke soal TPA saja sih. Soal TPA mungkin agak sedikit tricky juga kalau kayak gini. Hanya saya rasa masih bisa diubah kalau kalian masih punya waktu. Oke, terima kasih Kak Ita untuk jawabannya. Sebelum saya lanjut bacakan pertanyaan dari peserta yang berikut, saya minta untuk teman-teman Dreamers dimohon untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman mengisi link presensi, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari Kak Hardiman. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, apakah tingkat kesulitan soal yang tadi dibahas itu berdasarkan soal TBS LPDP yang lalu atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kalau ini mungkin saya beberapa kali saya cek soal tahap 1, dan tahap 1 itu memang soalnya cukup mudah, dan bentuk soal yang saya bahas tadi itu tidak terlalu jauh berbeda, jadi hampir sama. Lebih banyaknya itu semua sebagian. Jadi teman-teman mungkin bisa perdalam itu lagi kalau ada yang belum terlalu familiar. Jadi banyak kata semua sebagian, lalu kita ambil kesimpulan dari 2 pernyataan itu. Jadi lebih banyaknya ke situ kalau dari tahap 1. Nah, mungkin tahap-tahap sebelumnya teman-teman bisa cek lagi, bisa perdalam lagi itu. Mungkin ada yang 3 pernyataan, dan 3 pernyataan seperti yang tadi ada bentuk syarat, dan saya yakin bisa. Oke, terima kasih Kak Ita untuk jawabannya. Pertanyaan berikut dari Kak Jovanka. Izin bertanya Kak, minta tips cepat dalam penalaran verbal, khususnya sublogis. Bagaimana cara cepat menentukan soal yang dimulai dari kata semua, sebagian, atau bagaimana menentukan jawaban jika terdapat opsi maupun dan. Apakah ada ketentuan atau cara cepatnya, Kak? Terima kasih. Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Terima kasih. Untuk logis yang tadi saya bilang, kalau teman-teman dapat ada pernyataan 1 sebagian, pernyataan 2 semua, caranya sama. Kesimpulannya pasti kita fokus ke sebagian. Jadi teman-teman fokusnya di bagian yang ada opsi penulisan sebagian. Kemudian kalau misalnya contoh dia kebalik ya, pernyataan 1 semua, pernyataan 2 sebagian, maka jawabannya atau kesimpulannya kita cari yang ada kata sebagian. Jadi semua itu tidak usah ditulis, tidak usah dibacakan lagi. Karena paling tidak kalian bisa estimasi waktu. Kalau misalnya dua-duanya ada semua, pasti jawabannya atau kesimpulan akhir itu harus memuat kata semua. Nah, fokus ke semua. Kalau ada opsi yang menuliskan sebagian, tidak usah dibacakan lagi. Jadi itu trik untuk kesimpulan yang memuat kata semua sebagian ya. Sedangkan kalau yang pertanyaan kedua, kalau dan atau, seperti kasus tadi ya, mungkin kalau ada syarat
misalkan semua sesuatu apa ya yang bagian awal dia harus memenuhi 2 syarat. Nah, berarti pernyataan berikutnya tidak jika maka ya. Berarti kalian bisa langsung ambil kesimpulan dari bagian itu. Tapi kalau seandainya kasusnya seperti siapa yang tadi ada kata dan atau otomatis harus belajar cara mengubah pernyataan itu ke bentuk silogisme. Yang mana ekuivalen dari pernyataan itu apa? Jadi misalkan P atau Q ekuivalen atau setara dengan kalimat apa? Oh, jika maka atau sebab akibat. Jika P, maka Q. Nah, itu yang mungkin agak sedikit yang nguli ya, sedikit ngulihnya karena kita perlu ubah pernyataan itu. Oke, terima kasih Kak Ita. Untuk pertanyaan yang terakhir itu dari Kak Rizeria. Izin tanya Kak, jika premis 1 semua, premis 2 semua, apakah kesimpulannya beberapa? Tidak, jawabannya adalah semua. Jadi kalau pernyataan premis 1 semua, premis 2 semua, berarti kesimpulannya semua. Oke, terima kasih Kak Ita untuk jawabannya. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain yang menanyakan terkait rekaman webinar malam ini dan PPT, nanti untuk rekamannya akan kita kirimkan, nanti akan kita upload di YouTube Mimpi Anak Timur. Setelah itu kita kirimkan linknya ke grup masing-masing. Oke, untuk sesi Q&A malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Untuk itu saya minta Kak Iksan selaku PIC kegiatan malam ini untuk memberikan sertifikat kepada Kak Ita. Terima kasih. Semoga terjawab ya teman-teman. Kak Iksan, halo? Halo Kak Iksan? Kak? Oke, silakan Kakak. Halo Kak, suara saya. Halo Kak Karlani, sudah terdengar Iya, Kak? iya, silakan Kakak. Baik, terima kasih buat Kak Ita yang sudah dengan bersemangat menyampaikan materi dari awal hingga akhir ini. Saya mengucapkan terima kasih buat narasumber kita dan juga tidak lupa buat dreamer semua. Walaupun tadi di awal sempat ada kendala, kita sempat masuk lama karena Zoom kita tadi lumayan error. Kita sudah coba untuk akali beberapa cara, tapi tetap tidak bisa. Namun akhirnya kita mencoba untuk menggunakan Google Meet, dan pada akhirnya semangat dari dreamer semua pun masih tetap sama, masih tetap antusias untuk menerima materi dengan baik. Semuanya antusias dalam menyampaikan pertanyaan, menjawab semua pertanyaan yang sudah disampaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Hanya ini sertifikat yang bisa kami kasih dari komunitas Mimpi Anak Timur. Kami minta maaf kepada Kak Ita jika ada kekurangan dari tim Mimpi Anak Timur. Harapan kami buat Kakak sukses selalu dalam studinya. Semoga kedepannya Kakak bisa membersamai kami dalam event-event yang diadakan kedepannya. Semoga sertifikat yang kami kasih ini bisa bermanfaat buat Kakak, dan juga waktu dan kebaikan yang sudah Kakak berikan itu ya Tuhan yang bisa membalas semuanya. Mungkin ini dari saya. Mungkin minta dari tim dokumentasi untuk Oke. Ini izin ya teman-teman. Boleh jangan dulu kirim reaksi. Karena saya harus ini untuk foto harus screenshot. Sorry. Oke, silakan Kakak. Oke. Oke, sudah selesai?
Karenya? Oke, sepertinya sudah. Kak Iksan, ada lagi yang mau ditambahkan? Sorry Kak, tadi koneksi saya tiba-tiba error. Sekali lagi. Oke, mau diulang? Oke. Iya, diulang, maaf. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Silakan Kak Iksan dilanjutkan. Udah, mungkin itu saja. Sekali lagi mungkin hanya terima kasih saja yang bisa saya sampaikan kepada Kak Ita dan juga Dreamer sekalian. Mungkin bisa dilanjutkan Kak Karlan. Oke, terima kasih Kak Iksan. Terima kasih juga untuk Kak Ita karena sudah membersamai kami dari Mimpi Anak Timur untuk berbagi bersama Dreamers. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan ada beberapa event yang akan datang. Masih ada mini kelas kuantitatif dan pemecahan masalah. Lalu ada juga tryout yang diselenggarakan oleh Mimpi Anak Timur yang akan datang. Dan MAT Academy Batch 1 juga akan segera dimulai pada bulan September 2025 ini. Dan saya juga mau mengajak Dreamers yang mau menjadi bagian dari Mimpi Anak Timur. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran volunteer. Jadi bagi Dreamers yang tertarik atau berminat untuk berjalan bersama Mimpi Anak Timur, mari daftarkan diri dan kita tumbuh bersama Mimpi Anak Timur. Untuk itu ada beberapa informasi mengenai event-event yang akan datang dapat diakses melalui Instagram Mimpi Anak Timur, dan untuk rekaman dari kegiatan malam ini nantinya akan diposting di YouTube Mimpi Anak Timur. Beberapa beberapa sosial media kami sudah ada dalam slide ini, bisa dilihat. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan ke tim kami, bisa langsung melalui sosial media yang tersedia ini. Mungkin sekian pertemuan kita untuk malam ini. Sampai jumpa di pertemuan besok, masih dengan saya juga yang akan menjadi moderatornya. Malam ini cukup sampai di sini. Saya mewakili teman-teman dari Mimpi Anak Timur memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan malam ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak. Good luck buat teman-teman yang akan mengikuti tes nanti. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas kedua besok. Saya izin live, Kak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kakak dan juga Dreamer semua. Terima kasih. Terima kasih juga. Teman-teman yang masih berada dalam ruang Google Meet bisa meninggalkan Google Meet-nya sekarang. Stop recordnya gimana ya? Berhenti merekam gitu.
Sudah guys. Jangan Oke. remove saya. Ini Oh, ini semangat belajar nih saya. Tolong, tolong. Oh, makanya yang pakai nama samaran, Bun. Halo, halo, halo. Sumpah, halo. wait, Kegiatan sama ini kenapa malam dong? agak blunder, bukan agak tapi memang sangat-sangat blunder. Aduh, ini Apa sih, sumpah? Ini bukan apa sih, tapi memang saya kayak mau menangis sih. sampai mengeluarkan kata-kata mutiara. Sumpah siapa yang saya nggak sadar loh. Demi apapun. Fluffy ini siapa Fluffy? Kafian. Oh, Saya panik sekali dari tadi tuh, yang jam 7 belum mulai. Nah dari awal ini Zoom udah jadi nih sangat ngakak sakit perut. Ini Fluffy siapa ini? Fluffy nih. Ay, kasihan nih kita. Saya tahu Kadel panik, Kak Iksan panik. Yang cukup tenang ini Sumpah tuh. saya panik dari yang Adel yang awal muka pas masuk di awal opening sangat kakak. Saya bayangkan, aduh ini di sana pasti panik parah tuh. Ngakak Tuhan. Sedangkan Ril masih sempatnya berchat dengan penjual Zoom Premium nih sama si Tani. Kok kenapa? Saya bilang kenapa itu bisa bermasalah? Terus dia bilang nggak tahu. Nggak tahu Mbak, error. Baru Aduh, kan ini apalagi di Zoom kan sudah ada hampir 20-an orang, bahkan 30 orang tuh. Nah mereka ini rank PK semua di situ. Nah ini mau jawab yang mana? Di grup yang kita punya tim kah? Atau Lili Ramawati siapa nih? Tidak usah terima. Kita ada nama Rahmawati di ini tim. Nih, wait. Ada peserta kan ini? Sudah. Mice itu. Ini siapa lagi? Tolong Fian, ganti nama, pakai nama Fian saja, jangan Fluffy tuh. Ini dia kan otomatis dari Gmail tuh kakak, jadi. Oh, kalau emailnya tulis Fluffy berarti nanti iya betul sepakat. Iya betul Gmail kayak gitu guys. Di Google gitu. Jadi kalau misalkan nama dari Fian siapa yang ada tebar pesona di belakang tuh Fian. Wis. Jadi guys, ini besok dulu, saya lagi berpikir soal uang 175.000 yang kita beli untuk paket dalam waktu 3 jam ini. Itu kasih ini Kak Putra kau ganti tuh. Sumpah sih. Sumpah saya sampai telepon Kak Dewi tapi Kak Dewi tidak angkat. Jadi besok bagaimana kakak? Masih tetap kita pakai Zoom atau kita pakai Google Meet saja? Takutnya karena punya uang terbakar cuma. Iya itu Kak, pakai Gmeet aja lah. Iya. Tapi kakak saya tidak nyaman ini Google Meet nih. Iya sih benar juga, saya juga sebenarnya. Begini saja, selama kita kegiatan internal ke depan kita pakai itu, tapi untuk kelas besok dengan lusa nanti kita pakai kembali Zoom saja kakak. Belum jadi besok Zoom besok belum jadi. Abang Fian pun tuh. Tahu dari mana ibu? Hai Zoom ada error sekarang. Yang jadi hanya Kadel punya laptop. Saya tahu kenapa. Sudah. Tidak dia kita itu berdoa saja semoga besok sudah jadi. iPhone dong baru bisa, yang bukan iPhone. Iya, karena begini, ini apa? Saya kira hanya kita tim saja yang tidak bisa login, atau saya kira mungkin Boston punya yang suka mati koneksi. Ini saya ada sementara chat dengan penjual Zoom Premium di Shopee, Nisa. Dia bilang son jadi karena Zoom error. Tenang, besok bisa, besok sudah jadi guys. Jangan panik, cukup panik ini malam sah. Besok berpanik. Semoga tidak ada kejadian yang sama besok ya. Besok panik part 2. Aman kalau misalkan besok nih jadi tetap pakai Zoom kok kakak?
Biasa kita coba dulu toh. Ya, Makanya makanya jam kita 6 punya begitu pas harus masuk, tapi icing. kita punya alternatif kedua kan sudah ada toh. Kalau misalkan tidak jadi Zoom, langsung Google Meet kita masih ready. Saya malas buka ini link ini karena ini WA ini karena nanti balas. Mati ya, hanya admin yang bisa kirim pesan. Oke kakak, mulai suka real. Banyak Ada. ya. Oke, mari kita mulai evaluasi kita pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Saya izin ambil alih. Terima kasih banyak. Yang pertama-tama untuk Kak Iksan untuk PIC penalaran verbal, kepada Nurenya sebagai yang mengambil tanggung jawab untuk bini kelas TBS LPDP Batch 2 tahun 2025 ini, untuk Kak Yuli, Kak Fian, Kak Del yang sudah ikut membantu, terutama Kak Del sebagai MC untuk 3 kelas penalaran verbal. Kita cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertujuh. Berenam. Jadi ini luar biasa karena ya dari puluhan tim di Mimpi Anak Timur, kita berenam bisa mengatasi kelas verbal pertama kita ini dengan baik. Sabar, guys, sabar. Kenapa? Kedengaran tidak satu suara? Oh, oke. Jadi mungkin evaluasi pertama dari saya sendiri dulu untuk persiapan kita untuk pra-event untuk TBS ini kita cukup sangat hektik karena koordinasi yang kita lakukan ini entah seperti apa, tapi contohnya poster itu benar-benar sangat terlambat naiknya, dan itu faktornya ada beberapa, salah satunya itu adalah karena keterlambatan juga kita dapatkan narasumber punya data, itu juga satu, dan belum fixnya itu karena awalnya kan katanya mau dengan anak-anak ITB tapi tidak jadi seperti itu. Nah, untuk tidak jadinya dengan anak-anak ITB ini juga tidak ada koordinasi dengan kita yang di IM. Jadi makanya kenapa saya masuk ke nomornya Kak Yan dan Kak Del di grup event management, karena memang saya butuh koordinasi yang cepat seperti itu. Jadi itu dengan ITB itu nanti tolong Kak Del bisa jelaskan yang terkait itu sebentar. Lalu kita punya flyer, masih menunggu satu narasumber lagi dari pemecahan masalah. Masih menunggu satu narasumber lagi. Yang lainnya itu sudah dikirimkan ke Kavian. Entah siapa yang desain itu nanti Kavian tolong informasikan setelah ini. Lalu kalau bisa besok, karena Zoom kita bermasalah, besok kita masuk min 30 menit seperti itu, kita masuk ke dalam Zoom. Kalau bisa kita langsung klaim host dan lain sebagainya kalau memang jadi, kalau tidak kita langsung beralih ke Google Meet. Dan mungkin untuk Nurenya besok lihat-lihat jam karena dirimu di waktu Indonesia Barat, takutnya kok Renya kira jam 7, nah jam Indonesia Barat di sini sejam 8 maka selesai sudah kami. Seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dicek terus. Teman-teman, saya juga harap siapapun yang bergabung di grup Mimpi Anak Timur, grup besar ini, apapun pertanyaan dari Dreamers, tolong dijawab. Jawab saja dulu. Misalkan kalau memang tidak ada jawaban pasti, bisa jawab saja yang menunggu sebentar kakak atau seperti apa, itu boleh. Karena kalau kita tunggu satu orang yang balas, maka mereka akan tanya dan mereong-reong di itu grup sampai kapan satu balas sudah. Jadi kita mungkin harus lebih interaktif lagi untuk itu. PPT aman, tinggal nanti yang hari ini di hide bisa diaktifkan kembali. Untuk tryout juga kita bahas memang bersama sebentar. Mungkin itu saja, kalau ada yang terlupa kita bisa
lanjut, silakan. Kesempatan selanjutnya mungkin ke Kavian, karena Kavian sudah angkat tangan tadi. Silakan. Halo, selamat malam kak semua. Malam. Baik. Hari kayaknya kita hanya mau ngomong tentang yang flyer ketiga. Flyer ketiga tuh kayaknya dipisah. Kemarin Bet sempat telepon Kak Yudit karena mungkin narasumber satu juga belum dapat. Terus kayak apa ya kakak? Kayak sonde bagus kalau misalnya yang satu verbal sendiri, terus pemecahan masalah sama kuantitatifnya ketong gabung. Jadi nanti itu flyer dipisah. Oke. Berarti kakak fix pisah nih. Ada mungkin dari teman-teman CD. Karena kalau fix dipisah itu bukan kaminya aman, hanya kakak mereka ini yang harus desain, ikut warna lagi, ikut segala macam apa lagi. Nah, jadi kalau kakak mereka aman kami sih aman aja. Itu yang mau dibahas. Ini habis 9.20 nih mau Zoom. Betul. Oke, baik. Kalau memang seperti itu berarti flyer kuantitatif bisa naik karena besok. Iya, karena kuantitatif tanggal 4, flyer kuantitatif besok sudah bisa naik, Kakak. Supaya jangan tumpuk. Jeff, ya, karena podcast tuh sempat tunda upload, tunggu kita upload semua TBS. Oh gitu. Ini Jeff ada tunggu ini tinggal moderator sama ini opening speech, susah apa untuk tetap orang yang sama Kavian. Untuk verbal itu Kak Iksan sampai verbal selesai, dan yang MC juga tetap Kadel sampai verbal selesai. Yang kuanti Kak, yang kuanti. Oh sorry. Untuk yang kuanti. Oh iya betul. Siapa jadi saya opening speech, Karile MC, begitu nanti tukar yang sesi berikutnya. Iya begitu Kavian. Udah lah, kalau ada orang lain taruh sama muka semua. Ini kali saya yang moderator dari awal sampai akhir. Ini yang kita suruh Jeff edit. Tinggal itu. Masalahnya kita ini ada buru untuk mau kasih naik flyer. Orang semua kita chat slow respon. Semua bagaimana pakai saja wajah yang ada. Nah, sekarang prinsip kepilih siapa yang bersedia sudah gas dia Jadi mungkin begini Sapi, untuk opening speech biar Kak Iksan semua saja. Nanti moderatornya saja yang ganti-ganti Saya Kak Iksan begitu. Karena begini, biar supaya PIC-nya biar rangkap semua satu kali. Kok ini namanya juga kita kerjasama nih. Intinya kan koordinasinya bisa jalan begitu. Siap. Jadi nanti opening speech Kak Iksan semua Habis itu kuantitatif kasih saya semua. Terus nanti pemecahan masalah di Renya begitu. Baik. Berarti betul konfirmasi di Jeff. Kenapa Bunda? Jangan saya terakhir panik dengan itu matematika. Sama pemecahan masalah, biasa mengerti itu. Sorry guys, sambil makan. Begitu Kavian nih. Siap kakak semua. Terima kasih. Yes, kalian kalau mau keluar pirapat di sebelah bisa langsung melanjutkan kepentingan yang lain. Silakan selanjutnya Kak Iksan dulu. Halo kakak. Iya, malam baik. Malam kakak semua. Kalau dari saya sih mau terima kasih sih buat kakak semua yang malam ini dengan paniknya, dengan apa semua bisa buat semuanya sampai lancar selesai. Itu luar biasa semua. Saya mau apresiasi itu saja sih. Mungkin untuk besoknya ini kita seperti yang Karil bilang tuh kita mungkin lebih cepat lagi bergabungnya 30 menit sebelumnya supaya hal-hal yang kayak tadi itu bisa kita hindarkan. Terus juga tadi kita sudah pesan di karyanya juga sudah pesan ini
apa langganan dengan Google Meet-nya. Jadi kalau misalkan dari dari Zoom-nya kalau tidak bisa ya biar kita tetap pakai saja Google Meet yang sudah. Sisanya sih aman. Semangat buat semuanya. Benar abangku. Siap, makasih kakakku. Selanjutnya Nuri.